dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih bicara tentang banyaknya dan mudahnya berbuat kebaikan. Sekarang masuk ke hadis yang kelima. Al-hadisus sadis, keenam. Al-hadisus sadis. Hadis yang keenam. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullus sulami, setiap ruas atau setiap persendian, minan nasi, dari manusia, alaihi shadaqatun, semuanya ini berkewajiban untuk melaksanakan sedekah. Kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u fi syams, tatkala matahari itu terbit, ta'dilu baina usnain, diwajibkan bersedekah selama matahari terbit. Salah satu di antaranya adalah ta'dilu, mendamaikan. Baina usnaini, orang yang sedang berselisih. Shadaqatun, maka disebut dengan sedekah. Jadi kalau kita melerai orang yang sedang berantem, sedekah. Tapi jangan melerai orang yang sedang bertinju, itu mah beda lagi, sedang bertanding. Jadi ada orang umpamanya, pas saya, bukannya kita ikut-ikutan, tetapi bagaimana caranya kita bisa melerai. Lalu bagaimana kalau dengan diri kita sendiri gitu, berantem dengan orang yang di rumah ya. Jangan sampai terjadi, karena itu adalah bukan perbuatan yang baik, itu adalah perbuatan jelek. Maka sebisa mungkin hindari. Bagaimana cara menghindari? Pergi, Pak. Itu adalah obat yang paling ampuh tatkala kita itu cekcok di rumah, masih mending pergi. Mungkin tidak menyelesaikan masalah, tapi sementara bisa selesai masalah. Sebab kalau kita di rumah terus menerus dijamin nggak bakalan selesai. Ya, apalagi kita nambah ngomong. 1 kali kita ngomong, lawan kita 10 kali ngomong. Ya, jadi hindari percekcokan. Waktu inur rojulu bida'tihi. Tadi mendamaikan orang, dan juga waktu inu dari ta'awanu, menolong ar-rojula, kepada seseorang, fi dabbatihi, naik ke kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya. Jadi kalau ada orang sedang mengangkat barang-barangnya, kita bantu. Itu merupakan sedekah. Fatahmiluhu 'alaiha, lalu membawanya. Ulah diangkat tunggu simpen deui itu mah bukan. Dipangnyandakeun gitu maksudna ulah. Abot Pak, abot cik urang cobian angkat, terus angkat teh simpen deui gitu. Atuh itu ngajak gelut. Maksudnya naon itu. Jadi mengangkatnya dan membawanya. Atau minimum, kan ada ya. Kalau zaman dulu itu kan orang itu memanggulnya. Jadi kalau memanggul itu sok hese gitu ya. Nah, maka dibantulah untuk naik ke punggungnya. Lalu bagaimana sekarang? Tatkala ada orang kesusahan menaikkan barangnya ke motor, nah itu minimum kita megang motornya supaya tengah gubrak. Itu adalah maka sesungguhnya berbuat baik itu adalah mudah. Jadi kadang-kadang buat kita itu menjadi susah. Jadi kebaikan itu seperti selalu dihitung dengan uang, selalu dihitung dengan yang susah. Umpamanya harus datang ke masjid, tidak. Betul memang itu juga kebaikan.
Tetapi kalau kita susah untuk melakukan itu masih banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yang artinya tidak harus wudu dulu gitu kan ya. Baca Quran mah harus wudu dulu, harus kumaha dulu, ngapalkeun kumaha, wah berat itu. Itu lebih baik, tetapi kalau kita belum bisa melakukan itu, ada yang mudah. Itu dalam arti blokot saja kita bisa melakukannya. Dimanapun kita bisa melakukannya, kapanpun bisa kita melakukannya. Fatahmiluha 'alaiha aw tarfa'uha lahu 'alaiha mana'ah. Membawanya ke kendaraannya atau mengangkatnya, memasukkannya ke kendaraannya, shadaqatun. Itu sudah termasuk sedekah. Wa kalimatu thayyibah, dan kalimah thayyibah yaitu membaca la ilaha illallah, shadaqatun, juga merupakan sedekah. So, sekarang mana yang susah? La ilaha illallah itu berat. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus saja. Bibir kita basah dengan mengucapkan itu merupakan sedekah. Wa bi kulli khutwati tamshiha ila sholati shadaqah. Dan tatkala atau setiap kita pergi untuk melaksanakan sholat, itu juga merupakan sedekah di waktu pagi maupun di waktu sore atau siang hari. Jadi jalannya kita dari rumah ke masjid itu adalah sedekah. Bagaimana dengan yang pakai motor? Motornya juga itu yang disebut dengan kalau kita punya harta, gunakan harta kita itu sebagai sarana untuk beribadah. Itu. Jadi hari punten, hari jalan-jalan pelesiran pakai motor, gitu. Hari pas ibadah embung pakai motor, non lebar terus menang nyuci cina. Enggak, yang jauh pakai motor gitu. Jadi sejatinya tidak ada istilah, aduh pakai motor masa etik kemudian ganjarannya, tidak. Motor itu akan menjadi saksi bahwa mengantarkan kita ke arah kebaikan. Mobil yang kita gunakan itu adalah menjadi saksi nanti di akhirat bahwa kita melakukan kebaikan. Jadi tidak ada yang sia-sia kebaikan itu, tergantung niatnya. Tapi kalau kita naik motor ke sini, abang motor baru gitunya, umpama punya PCX, enggal gitu. Oh di jalan launan tidit kredit ya. Umpama. Dalam rangka pamer beda lagi itu mah, tidak menjadi saksi kebaikan, tetapi menjadi saksi kesalahan-kesalahan kita atau saksi-saksi ketidakbaikan kita karena niatnya sudah sombong. Tara-tara pakai mobil gitu umpamanya di mana gitu. Tiba-tiba bawa mobil karena mobilnya mobil anyar gitu, mereka tinggal di jamaah yang lain, itu juga berbeda lagi. Maka saudaraku sekalian niatnya harus diluruskan dulu, umpama gitu. Yang biasa jalan kaki, umpamanya nyeri suku pakai motor. Kehujanan pakai mobil atau udah lebar, mobil teh udah menang nyuci kehujanan gitu. Masih mending kehujanan orang, masih mending kehujanan mobil. Gitu pilih gitu. Terserah itu. Apa yo enggak ada, mobil aja, kenapa tidak gitu. Jadi jadikan harta kita itu adalah menjadi media, menjadi perantara kita untuk bisa beramal kebaikan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis yaitu Bukhari dan Muslim.